Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah amma ba'd. Di pertemuan kali ini kita membahas tentang kitab Al-Ahkam Al-Wusta. Sebelumnya alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita semua, dan tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bab yang kita bahas di dalam kitab ini yaitu kitab Al-Ahkam Al-Wusta, yaitu tentang kitab Al-Ahkam Al-Wusta itu karya Abdul Haq Al-Ishbili. Abdul Haq itu nama penulisnya. Abdul Haq Al-Ishbili itu nama penulisnya, rahimahullah. Bab fima yusalli bihi wa alaihi. Pembahasan bab tentang apa yang digunakan ketika sholat, yaitu maksudnya pakaian ataupun apa tempat, pakaian dan tempat. Wa ma yukrahu min zalik, dan apa yang dibenci, hal yang dibenci kan itu, pakaian yang dibenci atau tempat yang dibenci di dalam sholat. Ini jadi pembahasan kita berkaitan tentang pakaian yang disunahkan atau tempat yang disunahkan untuk sholat, atau pakaian dan tempat yang dibenci atau dijauhi, dihindari, atau bahkan dilarang digunakan untuk sholat. Jadi ini pembahasan ini tentang fikih sholat. Secara umumnya ini masuk dalam tema tentang sholat, kitab sholat. Lupa saya cantumkan itu. Tema utamanya yaitu tentang sholat. Hadis yang pertama dari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna sa'ilan, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna sa'ilan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Anis shalah fi tsaubil wahid, tentang salat menggunakan satu pakaian atau menggunakan satu kain, kan itu, satu pakaian atau satu kain. Faqala, itu maksudnya nanti ada penjelasannya. Satu pakaian itu maksudnya pakai sarung tok, atau cuma pakai baju tok, atau pakai celana saja, kan itu maksudnya gitu. Faqala, kemudian Rasulullah menjawab, awalikullikum thauban, kan itu. Apakah setiap orang, setiap kalian punya dua pakaian, kan itu. Jadi maksudnya Rasulullah itu enggak semua orang punya pakaian banyak, kan itu. Jadi ada bisa satu orang mungkin kondisinya pakaiannya kotor semua, kan itu, nggak punya pakaian. Jadi tinggal satu dipakai untuk mungkin bergantian sama istrinya. Nanti ada penjelasannya seperti itu juga. Ya ini fikih seperti itu. Memang kalau dilihat secara realita, sekarang realita kita mudah, kan itu. Tapi namanya fikih itu bahas, kan itu, tentang ilmu, kan itu. Bagaimana kondisi-kondisi yang dikaji di sini, dijelaskan oleh Rasulullah, dan ini supaya bisa diterapkan, kan itu. Apakah setiap kalian punya pakaian banyak gitu maksudnya, punya dua pakaian, kan itu, dua, maksudnya apakah semua orang pakaiannya punya pakaian banyak, kan itu. Jadi intinya di sini maksudnya Rasulullah boleh menggunakan satu kain, sholat dengan satu kain itu boleh. Maksudnya itu nanti jadi sholat dengan gamis tok, kan itu, mungkin tanpa
pakai celana dalam kan itu, atau sarung saja kan itu, tanpa pakai atasan kan itu. Intinya satu kain itu paling apa ya namanya, paling minim itu satu kain yang dimaksud menutup aurat. Intinya kalau dipahami, selama aurat dari pusar sampai lutut itu tertutup kan itu, aurat dari pusar sampai lutut tertutup kan itu sholat sah kan itu secara umumnya gitu kan itu. Jadi satu kain itu paling minim itu menutup dari pusar sampai lutut kan itu, gitu maksudnya. Faedah hadis kan itu di kitab At-Tamhid karya Ibnu Abdil Bar. Dua kain ini yang dimaksud, dua kain sauban yang dimaksud dua kain itu adalah, jadi sahabat itu mengira, jadi yang di apa namanya, dianggap secara umumnya kan itu, umumnya sholat itu dengan dua style pakaian kan itu, dua style kan itu. Lah kemudian sahabat tanya, seandainya cuma punya satu style pakaian gimana kan itu, gitu maksudnya. Lah dua kain ini yang dimaksud adalah kalau di zaman Rasulullah itu satu sarung, satu baju. Ini yang paling utama. Tetapi ini tidak wajib, dijelaskan oleh Ibnu Abdil Bar kan itu. Ini tidak wajib, hukumnya sunnah. Jadi sholat dengan dua style pakaian itu hukumnya sunnah, tidak wajib kan itu. Tapi ini yang paling utama. Jadi sholat yang paling utama itu menggunakan dua style pakaian kan itu. Kalau saya gamis sama celana dalam kan itu, celana daleman kan itu. Ya kan? Itu udah cukup kan itu. Atau gamis dengan sarung kan itu udah cukup kan itu. Kemudian faedah hadis berikutnya. Hadis ini menjelaskan fikih kan itu. Fikih bolehnya sholat dengan satu kain. Yang dimaksud apa? Maksudnya menggunakan sarung saja, diblebet ketok sarung. Pusar sampai ke bawah kan itu. Atasnya blodet kan itu berarti. Atasnya telanjang kan itu. Pusar ke bawah sarungan kan itu. Maksudnya gitu. Jadi yang sahabat tadi bertanya, apakah ya Rasulullah kan itu? Ada yang bertanya tentang sholat dengan satu kain, maksudnya dengan sarungan tok kan itu. Dari pusar ke bawah kan itu. Ke atasnya terbuka kan itu. Terus Rasulullah jawabnya, apa setiap orang punya kan itu pakaian banyak kan itu, atau punya dua pakaian gitu maksudnya. Kemudian di kitab Al-Ifsah karya Ibnu Hubairah disitu jelaskan satu kain itu adalah menutup aurat, paling minim yang dijelaskan oleh Ibnu Hubairah. Jadi satu kain yang disahkan untuk sholat itu paling minim menutup aurat. Ya tadi sudah dibahas, disinggung dikit, menutup aurat itu dalam sholat dari pusar sampai lutut. Nah, jadi sisanya kalau terbuka tersingkap laki-laki, ini bukan perempuan, laki-laki. Ini laki-laki. Kalau perempuan beda kan itu. Ini saya lupa mencantumkan yang perempuan kan itu. Jadi nanti perempuan ada sendiri berarti. Ini khusus laki-laki hukumnya. Kalau perempuan ya aurat perempuan kan itu, aurat perempuan. Jadi ini kalau dirinci lagi, satu kain adalah menutup aurat. Ini yang dibahas ini menutup aurat laki-laki. Yang saya bahas ini baru yang aurat laki-laki. Nanti kalau aurat perempuan itu ketika sholat kan itu, aurat perempuan semua aurat kan itu, aurat perempuan itu. Kecuali yang yang harus dibuka malah kan itu wajah kan itu, wajah nggak boleh ditutup kan itu. Tetapi kalau seandainya tempatnya banyak fitnah kan itu, campur laki-laki perempuan seperti masjid-masjid sekarang kan gitu, laki-laki campur perempuan. Kalau ada wanita yang sholat bercadar itu nggak masalah kan itu. Tapi sebenarnya sholat dengan bercadar dengan sholat tidak bercadar itu lebih utama sholat tidak bercadar. Kecuali kalau kondisinya tadi masjidnya campur, laki-laki dan perempuan campur. Ya aslinya lebih bagus itu. Jadi gini, sholat menutup wajah itu tuh dilarang kan itu. Ada hadisnya, nggak boleh kan itu. Sholat menutup wajah, bahkan angop itu loh, ketika angop itu disarankan tidak ditutup kan itu. Lebih utama itu ditahan, tidak gitu, ditahan.
Itu sunnahnya gitu, syariatnya dianjurkan seperti itu. Karena menutup wajah ketika sholat itu ya dihindari, kalau bisa dijauhi. Waalaikumsalam. Monggo Mas. Monggo mungkin Mas. Beri loh Mas. Kosong Mas. Mungkin pakai masker nggak boleh tapi. Asalnya itu pakai masker. Sholat itu sesuatu yang dibenci kan itu, makruh. Makruh dalam sholat. Ini benar. Penting ya. Makruh dalam sholat dengan makruh di luar sholat itu beda sekali. Makruh di dalam sholat itu kalau bisa jangan sampai dikerjakan. Sesuatu yang dimakruhkan di dalam sholat itu sebisa mungkin jangan dikerjakan. Karena apa? Kita punya asas kan itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti sholatku kan itu. Nah, sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu ya melengkapi sunnah-sunnahnya dan menjauhi makruh-makruhnya. Sesuatu hal yang dimakruhkan ya banyak gerak kan itu. Kemudian menutup wajah itu makruh termasuk. Tapi kondisi sekarang difatwakan karena ada corona itu kan pakai masker, jadi ya wes kan itu. Gak usah diperdebatkan kan itu karena itu kondisi tertentu kan itu. Tapi asalnya kalau ditanya hukum asal sholat pakai masker itu nggak boleh. Hukum asal itu bukan sholat pakai masker, sholat menutup wajah itu nggak boleh kan itu. Jadi wajah itu harus terbuka karena berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala kan itu. Kemudian hadis berikutnya. Jadi yang kita bahas ini membahas tentang fikih sholat. Temanya tentang pakaian dan tempat yang disunahkan, disyariatkan, digunakan untuk sholat kan itu. Dan juga pakaian atau tempat yang dibenci kan itu. Harus dihindari, dijauhi. Jadi pembahasan yang kita bahas tentang pakaian dan tempat yang disunahkan untuk sholat, digunakan untuk sholat, atau pakaian dan tempat yang dibenci, dijauhi, sebisa mungkin dihindari, tidak digunakan untuk sholat. Tadi yang pembahasan yang pertama tentang apa? Minimal, pakaian minimal yang dipakai ketika sholat. Minimal itu pakaian yang menutup aurat, paling minim, yaitu dari pusar sampai lutut. Nah itu minim, itu sah. Makanya tadi ada sahabat yang bertanya, seandainya cuma satu pakaian gimana Rasul? Satu style tok. Maksudnya apa? Dijelaskan tadi ulama. Seandainya kalau sholat sarungan tok boleh nggak kan itu? Rasulullah menjawab boleh, tapi tidak terus bilang boleh nggak. Tapi Rasulullah lebih umum lagi. Emangnya semua orang itu punya dua style pakaian kan itu? Maksudnya ada orang yang nggak punya pakaian banyak kan itu? Atau ada kondisi tertentu orang itu nanti pakaiannya mungkin kotor semua, najis, tinggal cuma satu kain tok kan itu? Atau cuma tinggal satu kain kecil kan itu, handuk mungkin kan itu, bisa nutup untuk pusar sampai lutut kan itu, nah itu sah kan itu. Gitu. Hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusalli ahadukum fi thawbil wahid laisa ala atiqihi minhu syai'. Nah, ini hadis ini bertentangan dengan hadis yang dibahas tadi pertama. Janganlah sholat di antara kalian, atau janganlah kalian sholat fi thawbil wahid, dengan satu kain, satu style pakaian saja kan itu. Laisa ala atiqihi minhu syai', yang tidak ada di atas bahunya sesuatu kan itu. Maksudnya cuma satu style di bawah kan itu. Ke atas kan itu telanjang, ini dilarang. Jadi kalau dipahami ini tadi hadis tadi boleh, ini ada hadis yang larangan seperti ini. Larangannya ini disebut larangan, bukan larangan haram kan itu. Larangannya disebut larangan sunnah kan itu. Larangan sunnah itu maksudnya gini, dianjurkan, lebih baik itu pakai dua setel kan itu, gitu maksudnya. Jadi ditekankan Rasulullah dengan hadis ini itu ditekankan sholat itu dua style kan itu. Jangan sampai sholat satu style tok kan itu. Tapi seandainya dalam kondisi tertentu kok nggak ada pakaian dan adanya cuma satu style kan itu, kemudian sholat dengan satu style pakaian, maka sholatnya sah kan itu, gitu. Jadi dua hadis ini digabungkan, kita pakai dua hadis ini. Yang satu membolehkan, yang satu larangan, tapi larangannya itu anjuran kan itu, tidak larangan untuk keras kan itu, tidak larangan yang keras kan itu.
Paham ya? Jadi intinya kan itu. Sholat yang paling utama itu dengan 2 style pakaian kan itu. Sholat paling utama dengan 2 style pakaian. Maksudnya 2 style pakaian itu apa? Bisa gamis terus sarungan. Bisa gamis dengan daleman kan itu, celana dalam, celana daleman. Atau pakaian baju kan itu. Baju pendek dengan celana atau sarung kan itu. 2 style kan itu. Itu yang paling utama. Kemudian seandainya sholat dengan 1 style tok dari pusar ke bawah kan itu nggak masalah kan itu. Bahu dan pundak kan itu. Bahu dan pundak kan itu. Itu kan gitu kelihatan. Iya, nggak apa-apa. Kan yang nggak boleh itu pusar ke bawah kan itu, pusar. Lah itu tadi kan urutannya gitu. Yang paling utama itu 2 style. Terus setelah itu 1 style pusar ke bawah kan itu, sarungan tok kan itu. Kemudian yang paling minim itu menutup aurat. Menutup aurat pusar sampai lutut kan itu. Ya, jelas ya. Hadisnya 2 ini tadi kan itu yang dipakai. Ya, yang dipraktekkan kita ya sesuai realita ini ya, kita pakaian banyak ya, pakai yang 2 style lah. Darurat ya, misal ada banjir atau di hutan kan itu, di hutan atau di penjara biasanya gitu, di penjara kayak gitu. Pakaiannya cuma 1 tok kan itu. Di penjara ada yang di penjara itu yang penjaranya kotat sekali kan itu, dijenguk nggak bisa kan itu, ditangkap udah ya pakaiannya cuma itu tok, pas ditangkap itu nggak bisa dijenguk kan itu. Kan ada penjara yang seperti yang ketat sekali kan itu. Tapi di Indonesia enggak gitu. Tapi tetap ada. Bisa kambangan lah ya orang ngono Mas. Ya mesono pakaian. Mulai entuk kok. Langsung korupsi, jalannya koruptor. Masa kambangan mulai entuk kok. Nek iso. Namanya perang mau kan. Dia nyatane iso. Kemudian dari Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Al-Haris. Qala, dia berkata, Sa'alna Jabir, kami pernah bertanya kepada Jabir bin Abdillah, sahabat radhiyallahu anhuma. Anis sholah, kami pernah bertanya tentang sholat. Fi thawbil wahid, kami pernah bertanya tentang sholat menggunakan 1 setel pakaian saja atau 1 kain tok kan itu. Jadi bisa artinya 1 setel pakaian, bisa artinya 1 kain tok, bisa artinya sarungan tok, atau katoan tok, atau celanaan tok kan itu. Artinya gitu, 1 kain, 1 setel tok itu maksudnya gitu. Atau maksudnya pakai gamis tok, tidak pakai daleman kan itu. Atau artinya juga 1 kain itu pakai selimut diblebetke kan itu. Ya kan? 1 kain tok, tapi enggak pakai daleman kan itu. Gitu. Paham? Faqala, kemudian Jabir menjelaskan, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di dalam beberapa perjalanan beliau kan itu. Faji'tu lailatan, pada suatu perjalanan kan itu. Ji'tu, aku mendatangi pada suatu malam, aku mendatangi Rasulullah li ba'di amri, untuk beberapa urusanku kan itu. Fawajadtuhu, aku mendapati beliau yusolli wa alayya thawbun wahid. Aku mendapati Rasulullah sedang sholat dan pada waktu itu ada padaku 1 kain. Jadi Jabir pada waktu ini keluar malam hari cuma pakai 1 setel kain tok kan itu, atau cuma pakai 1 selimut tok kan itu. Artinya gitu kan itu. Yang dimaksud di sini sebenarnya kain kan itu, kayak selimut kan itu. Diblebetke kan itu, diblebetke di tubuhnya, tangannya nggak bisa keluar gitu. Kain itu diblebetke, tangannya nggak bisa keluar. Yang dimaksud di sini gitu. Fashtamaltu bihi, aku melingkarkan kain itu, menggunakan kain itu. Fashtamaltu bihi, aku menggunakan kain itu. Wassallaitu ila janibihi, kemudian aku sholat dan sholat di sampingnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Falaman sorof, ketika Rasulullah selesai sholat, qala, beliau berkata, Mas Suraya Jabir, apa yang membuat kamu keluar malam-malam gini kan itu? Apa sebab kamu keluar malam-malam kan itu? Ya Jabir, wahai Jabir. Fa akhbartuh, kemudian aku menjelaskan bihajati, kebutuhanku, keperluanku. Falamma faraqtu, ketika aku sudah selesai, kebutuhanku sudah selesai. Qala, kemudian beliau bertanya,
Ma hadza, apa ini? Al-istimal alladzi ra'aitu. Kain kok diblebetkan. Model pakaian apa ini? Rasulullah tanya gitu. Iki model apa iki? Pakaian model apa ini kan itu? Alladzi ra'aitu, yang sedang aku lihat ini pakaian apa yang kamu pakai? Model apa ini kan itu? Qultu, kemudian Jabir berkata, "Kana sauban." Ini kain ya Rasulullah kan itu. Kain kan itu. Qala, kemudian Rasulullah berkata, "Fa in kana wasi'an faltahif bih." Kalau kainnya panjang, faltahif bih itu diikatkan ditubuhkan itu. Istilahnya diblebetke ditubuhkan itu. Jangan kalau tadi kan tangannya tertutup kan itu. Yang tadi disalahkan Rasulullah. Istimal itu ditutup semua kan itu. Kalau yang ini faltahif itu tubuh saja. Yang diblebet itu tubuh saja. Jangan sampai tangannya kan itu. Maksudnya gitu. Wa in kana dayyikon, kalau kainnya kecil kan itu. Fattazir bih kan itu. Kalau kainnya sempit kecil kan itu, pakai untuk sarungan kan itu. Diikatkan di pinggang kan itu. Paham ini? Jadi ini sunnah Rasulullah, perintah Rasulullah, cara berpakaian secara umum atau pakaian pas digunakan untuk sholat kan itu. Nah, kalau pakaiannya panjang, punya kain yang panjang, kalau bisa ditutupi tubuhnya kan itu. Tapi tangannya jangan sampai tertutup kan itu. Jangan sampai tertutup karena nanti kalau tangannya tertutup, tangannya gerak kan itu, otomatis harus menyingkap kainnya kan itu. Maksudnya gitu. Makanya disuruh blebetke yang diikatkan di tubuh, yang tidak sampai tangannya terikat kan itu. Faltahif bih kan itu. Pokoknya di tubuh, di dada kan itu, atau di pundak, di bahu kan itu, atau di leher kan itu. Wa in kana dayyikon, kalau sempit ikatkan di pinggang. Jadi cuma ke bawah tok yang tertutup kan itu. Gitu maksudnya. Jelas ya ini. Kemudian di hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim kan itu. Hadisnya panjang, ini disingkatkan itu. Qala, Rasulullah bersabda, "Idza kana wasi'an," jika kainnya panjang kan itu, "fakhalif baina tarfaihi." Kemudian silangkanlah antara ujung-ujung kainnya. Maksudnya disuruh mengikat kan itu. Kemudian dipakai kan itu. Diikatkan atau diikatkan di di ujung badan kan maksudnya, atau seperti itu maksudnya. Diikatkan, disilangkan di antara kedua ujungnya. Kemudian di hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Idza shalla ahadukum fi thawb," jika salat di antara kalian menggunakan pakaian atau satu pakaian kan itu, satu kain kan itu, fal yukhalif, maka silangkanlah bitarfaihi, setiap ujung-ujungnya kan itu, dua ujungnya. Fal yukhalif, silangkan pada dua ujungnya, ala atiqaihi, kemudian diletakkan ke ke pundaknya, kedua pundaknya kan itu. Itu penjelasan Rasulullah. Jika sholat dengan satu kain, maka silangkanlah pada kedua ujungnya, kemudian disuruh diikatkan ke kedua pundaknya, ditaruh di kedua pundaknya kan itu. Gambarannya ya intinya pakai kain lah itu, diblebetke kan itu, kemudian diikatkan di pundak kan itu. Ya intinya biar gak jatuh gitu istilahnya. Sekarang udah gampang gitu. Iya. Dia nungguin. Nek terus rasa gini. Gitu. Masih gede gitu. Masih sarung gede tekan gitu. Kemudian hadis berikutnya. Hadis riwayat Muslim dari Umar bin Abi Salamah. Qala, dia berkata, "Ra'aitu Rasulullah." Saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi thawbin wahid. Aku pernah melihat Rasulullah sholat dengan satu pakaian, satu style pakaian. Mustamilan bih kan itu, diblebetke kan itu, dilingkarkan ke tubuhnya. Fi baiti Ummi Salamah, di rumah Ummu Salamah istri Rasulullah kan itu. Wadi'an torfai, ujung kainnya diikatkan atau diletakkan di ala atiqaihi, di kedua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kayak dibuat seperti ini, terikat gitu, istilah kayak kainnya itu intinya disandarkan, diikatkan, disilangkan ke pundak-pundak beliau kan itu. Hah? Kalau ngarep wis kene diuduk senane ngono model. Kene yang baju nek gampang. Ya model sana. Zaman dulu, zaman sekarang ini yo apa jenenge lah?
daster kan itu bentuknya kan itu di pundak kan itu kayak daster kan itu ya kayak singlet kan itu singlet atau gamis tapi yang terbuka lengannya itu kan gitu. Ini kan gambarnya seperti itu nek zaman sekarang wis dijahit kan itu dulu diblebet kayak kan itu. Itali kan daster. Wa fi tariq ukhra dan di riwayat yang lain mukhalifan baina tarifaihi disilangkan di antara dua pundak beliau kan itu. Nah, itu pakaian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di riwayat yang lain dari Abu Dawud kan itu. Abdurrahman bin Abi Bakar berkata kan itu. Ammana Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah pernah mengimami kami. Dia menggunakan fi komisin satu gamis kan itu. Laisa alihi rida, tidak pakai pakaian setelan yang lain. Jadi cuma pakai satu setel tok kan itu, gamis kan itu. Baju gamis kan itu. Falamman sorof ketika selesai, qala dia berkata, ini ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi komis. Aku pernah melihat Rasulullah sholat dengan satu gamis kan itu, tok kan itu. Tidak ada setelan yang lain. Jadi pakai gamis tok. Kalau aku kan gamis terus pakai daleman kan itu. Jadi seandainya prakteknya ini gamis tok nggak pakai daleman kan itu. Udah. Nah orang sekarang malah gamis, daleman, celana dalam ini ya, terus pakai CD lagi kan itu. Kalau orang sekarang ya gamis, terus tank top, apa namanya sih? Singlet kan itu. Gamis, singlet, pakai celana, terus pakai celana dalam kan itu. Zaman sekarang 4 style kan itu. Orang sekarang pakai 4 style kan itu. Enggak cuma double itu. Kan itu. Wallahu alam bisawab. Ini berarti yang paling istilahnya paling minim kan itu. Tadi sampai paling minim itu dari pusar sampai lutut kan itu. Jadi seandainya saya sholat pakai gamis tok, nggak pakai celana kan itu sah-sah saja. Tapi yo gandul-gandul. Kalau zaman dulu kan gitu. Umrah Tetap kan gandul-gandul ya zaman sekarang. kalau pakaian haji itu tak? Iya makanya Pak. Ya itulah. Pakaian haji itu nggak pakai celana dalam. Iya itu kan pakaian kuno itu. Ya itu gambaran seperti ini ya pakaian haji itu hampir samaan itu. Ya itu. Nggak boleh pakai yang jahitan nggak boleh. Nggak boleh jahitan. Jadi itu kayak sarung itu terus di maksudnya yang dalamnya itu loh pakai misalnya nggak boleh. Ya kayak tadi tuh sarungan itu diblebetke terus tadi loh Mas diblebetke ya sarungan sisanya terus diblebetke di pundak kan itu. Dikeki sing pakokan iku lho. Menurut aku anaknya kan arep iku ya kan. Dikekno sing pakokan iku untuk tenggo koma. Iya enggak jahitan. Sempak di talikan kan berarti kan itu. Enggak boleh nek jahitan. Pokoknya koma sing tapi kan arah kulino kan kering lho Mas. Wong terus sunah. ora Mas kono wae kono lah. Dijaga lah ngono. Ya itu mau praktekkan ini ya pas haji itu nanti. Sarungan, yaitu kan kain panjang itu diblebetke di pinggang, terus sisanya itu nanti kan diblebetke di pundak kan itu. Disilangkan di pundak-pundak kan itu. Ya kan? Kalau yang dipakai di haji itu. Faedah hadis kan itu di kitab Badlul Majhud. Nah, ini penjelasannya. Jabir, sahabat ini, sholat dengan gamis saja. Maksudnya adalah tidak menggunakan sarung atau pakaian yang lainnya. Tadi sudah disinggung ya. Kemudian di halaman berikutnya, ke-6 itu. Halaman berikutnya hadis Malik. Dari Malik, Imam Malik. Abu Sa'id Al-Khudri berkata kepada Abi Sa'sa'ah. Kan itu. Pernah berkata kepada Abi Sa'sa'ah. Inni aroka tuhibbul ghanam wal badiyah. Sungguh aku melihat ada pada dirimu, melihat kamu itu tuhibbul ghanam, menyukai kambing, mengembala kambing. Kamu suka mengembala kambing. Wal badiyah dan kamu suka tinggal di pedalaman kan itu. Fa idza kunta fi ghanamika wa badiyatika. Jika kamu sedang bersama dengan gembalaanmu, sedang menggembala atau ketika kamu sedang berada di pedalaman kan itu, jauh dari orang, farfa sautak, angkatlah suaramu bin nida dengan apa? Azan. Maksudnya serukan azan di tempat yang terpencil itu kan itu. Meski sendirian. Ketika kamu sendirian di pedalaman kan itu. Angkat suaramu, azanlah kan itu maksudnya gitu. Fa innahu la yasma' madda sautil muadzin kan itu. Karena apa?
tidaklah mendengar sepanjang suara muadzin berkumandang jin dan manusia dan apapun benda sampai hewan kan itu, maksudnya hewan kan itu, illa syahidalahu yaumil qiyamah, melainkan mereka nanti pasti akan bersaksi untukmu kan itu pada hari kiamat. Ini fadilah muadzin kan itu. Ini menjelaskan tentang fikih tentang fadilah keutamaan muadzin kan itu. Muadzin itu punya keutamaan yang besar sekali kan itu. Makanya muadzin itu orang terkenal kan itu. Meski kita disepelekan kan itu. Dia itu sebenarnya menang-menang terkenal kan itu. Terkenal di kalangan jin, manusia dan juga hewan-hewan dan benda apapun kan itu. Karena setiap apapun kan itu, selama dia azan kan itu, selama suaranya berkumandang kan itu, semuanya mendengar kan itu. Dan nanti akan mengenal dia. Orang-orang itu nanti akan, meski kita pura-pura lupa ya, di sini kan pura-pura melupakan kan itu. Atau pura-pura dilupakan kan itu, terlupakan lah gitu intinya. Muadzin itu kan terlupakan kan itu, nggak begitu diperhatikan gitu. Biasa. Iya. Tapi nanti kalau di hari kiamat kan itu, dia seperti orang terkenal kan itu. Karena nanti setiap orang yang mendengar azannya itu nanti akan mengatakan, oh itu muadzin kan itu, saya kenal kan itu, bersaksi baginya kan itu, ketika hari kiamat. Lalu Abu Sa'id qala berkata kan itu, sami'tuhu, aku mendengar hal ini, riwayat ini tentang ini dari Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam kan itu. Kalau musimnya pakai selawat gimana tuh? Kiamat sekarang Pak? Bid'ah kan itu. Dari kiamat gimana tuh? Hah? Ya yang azannya diterima kan itu, yang bid'ahnya tertolak. Bid'ah itu, bid'ahnya tertolak. Bid'ah itu tertolak kan itu. Azannya diterima gitu. Bid'ah itu gitu. Dan pakai Antara wudhu Kene ngono kabeh. setelah Tinggal masjid sebelum Muhammadiyah. iqomah Ya, bid'ah itu sia-sia gitu. Bid'ah itu sia-sia. Sia-sia kan itu. Bid'ah itu sia-sia. Yang dihitung ya yang azannya itu, dia yang dinilai kan itu. Kemudian faedah hadis di sini, lihat ya faedah hadisnya kan itu. Di hadis ini tadi menjelaskan tentang keutamaan muadzin kan itu, satu kan itu. Kemudian hadis ini menjelaskan apa coba? Fikih salat sendirian kan itu. Salat sendirian di pedalaman kan itu. Kemudian hadis ini menjelaskan fikih tentang tempat salat. Paham? Karena yang kita bahas tadi apa? Pakaian dan tempat salat. Jadi kita boleh melaksanakan salat di pedalaman kan itu. Ketika sedang menggembala, kalau misal pendakian kan itu. Mendaki gunung kan itu. Sendirian kan itu. Di pedalaman kan itu, atau di gunung kan itu, di gurun kan itu, atau dimanapun kan itu. Kemudian di hadis ini juga menjelaskan fikih tentang mengumandangkan azan ketika sendirian kan itu. Keutamanya besar sekali kan itu. Jadi dari hadis tadi kan itu bisa disimpulkan pelajaran fikih yaitu tentang keutamaannya seorang muadzin kan itu. Semua nanti akan bersaksi, akan mengenalnya kan itu di hari kiamat kan itu. Siapa yang mendengar azannya nanti akan menyaksikannya kan itu, bersaksi. Dia orang baik kan itu. Dia muadzin kan itu. Akhirnya memberatkan timbangannya kan itu. Timbangannya berat kan itu. Makanya kalau ada peluang azan, lowongan azan kan itu, rebutan kan itu. Nah, saya insya Allah ya nanti gantikan Pak Imam kan itu. Nah saya kira gantok kan itu. Kamu ngomongin direbut kan itu. Cepat tenang. Kemudian fikih di hadis ini fikih tentang tempat sholat kan itu. Boleh sholat di pedalaman bahkan ketika sendirian. Kemudian fikih tentang mengumandangkan azan meski sendirian kan itu. Dan itu fadilah, ada keutamaannya juga, ditekankan kan itu, dianjurkan kan itu. Kemudian hadis berikutnya sekarang dari Abu Dawud, riwayat Abu Dawud. Dari Abi Hurairah berkata, Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yusolli dilewati ini hadis lemah kan itu. Hadis yang berikutnya dari An-Nasa'i, dari Aisyah qalat, kuntu ana wa Rasulullah, ini fikihnya penting di sini. Aisyah bercerita, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiar wahid kan itu, menggunakan satu pakaian untuk bersama.
Rasulullah pernah menggunakan, ini saking apa namanya? Ini dari sini kita melihat kesederhanaannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah kondisi Rasulullah itu satu pakaian digunakan gantian dengan istrinya, kan itu. Aisyah, kan itu. Wa ana haid, kan itu. Ketika itu aku haid, kan itu. Jadi Rasulullah menggunakan pakaian dengan Aisyah dan Aisyah dalam kondisi haid juga, kan itu. Akhirnya kan ya zaman dulu kan nggak ada pembalut ya, kan itu. Pasti kena darah, kan itu pakaiannya. Kan itu. Tomisun, kan itu. Yaitu apa namanya? Dalam kondisi haid. Fa in asabahu min nisyai, kan itu. Jika kainnya, pakaiannya terkena sesuatu darah dariku, kan itu. Maka apa? Ghusala dzalik. Rasulullah mencucinya. Bagian yang terkena darah, yang dicuci hanya bagian yang terkena darah. Lam ya'udhu ila ghairih, tidak dilebihkan di tempat yang lainnya. Lam ya'udhu itu maksudnya di sini Rasulullah itu hanya dicuci yang bagian yang terkena darah. Yang enggak kena darah enggak dicuci, kan itu. Kemudian apa? Wasalla fihi, kemudian salat menggunakan pakaian itu, kemudian setelah selesai salat tsumma ya'udu ma'i, kemudian kembali lagi dengan Aisyah, kan itu. Fa in asabahu min nisyai, kan itu. Jika terkena lagi darah lagi, kan itu. Dariku, kan itu. Maka apa? Fa'ala dzalik. Kemudian beliau melakukan itu lagi, lam ya'udhu ila ghairihi. Tidak mencuci semuanya, hanya mencuci yang bagian yang terkena darah saja, kan itu. Nah, ini fikih hadis, kan itu. Faedah hadis, kan itu. Pertama tentang fikih mencuci pakaian yang terkena najis, itu penting, kan itu. Bagaimana mencuci pakaian yang terkena najis, semua najis. Najis itu darah, kan itu. Kemudian mazi itu nanti ada sendiri pembahasannya, kan itu. Cairan yang keluar ketika ingin berjima itu mazi, kan itu. Kemudian najis yang lain ya kotoran, anjing, kan itu. Dan yang lainnya, kan itu. Kemudian di sini fikih dari hadis ini tuh ada fikih mencuci bagian, hanya bagian yang terkena najis, enggak mencuci semuanya. Dan tidak mencuci semuanya, boleh. Jadi boleh mencuci bagian tertentu saja yang terkena najis, kemudian dipakai lagi. Kok kena lagi dicuci bagian yang terkena najis, digunakan lagi, kan itu. Kemudian dicuci, kan itu. Dicuci sampai hilang baunya, minimal hilang baunya. Nek warnanya mungkin nggak hilang, baunya, kan itu. Baunya hilang. Fikih menggunakan, di sini juga menjelaskan fikih menggunakan satu pakaian untuk berdua suami istri. Satu pakaian digunakan untuk berdua. Karena ini kan kain zaman dulu, kan itu. Pakaiannya dari kain diblebetke, kan itu. Digunakan untuk berdua. Gantian, kan itu. Atau digunakan berdua. Pas tidur ya digunakan selimutan berdua, kan itu. Nanti pas pergi dipakai, kan itu. Yang satu ya Orang Jawa daster. Oh, yang gede daster. Kemudian fikih, kan itu. Di sini fikih yang lain, jika pakaian terkena najis berkali-kali dan hanya mencuci bagian yang terkena najis, kan itu. Tadi sudah dijelaskan. Terkena lagi, dicuci lagi bagian tertentu saja. Terkena lagi, dicuci bagian tertentu saja. Dan berkali-kali itu enggak masalah, kan itu. Kemudian pembahasan yang berikutnya, hadis yang berikutnya, ini udah jam berapa? Terakhir ya. Dari Abu Dawud, Muawiyah bin Abi Sofyan, annahu sa'ala, dia pernah bertanya kepada sa'ala ukhtahu, kepada saudari perempuannya, Ummu Habibah. Ummu Habibah itu istri Rasulullah, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sa'ala ukhtahu Ummu Habibah, zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli fi thawb alladhi yujami'uha fihi, pernah sholat, apakah Rasulullah pernah sholat menggunakan pakaian yang habis digunakan berjima dengan istrinya, dengan Ummu Habibah, maksudnya. Apakah Rasulullah pernah sholat dengan pakaian yang habis yang digunakan jima dengan kamu, gitu maksudnya, dengan perempuan, kan istrinya, kan itu. Faqalat na'am, kan itu. Iya, pernah, kan itu. Iza lam yara fihi adan. Selama apa? Selama Rasulullah tidak melihat di pakaian itu ada bekas madhi, kan itu. Maka pakaian itu dipakai sholat Rasulullah. Tapi kalau ada bekas madhi, kan itu, maka enggak dipakai. Nanti dijelaskan itu fikih faedah hadis, kan itu. Di kitab fikih sunnah Said Sabiq, kan itu. Nah, ini penjelasannya perbedaan antara wadi, madhi, dan mani, kan itu. Wadi itu cairan yang keluar setelah kencing.
Setelah kencing keluar cairan sisa kan itu. Bukan kencing, sebutnya wadi kan itu. Lebih kental dari air kencing kan itu. Kemudian madhi kan itu. Madhi itu cairan yang keluar ketika ingin berjima, terangsang kan itu. Pengen berjima. Kemudian kalau mani itu cairan yang keluar ketika berjima, ketika orgasme kan itu, maksudnya gitu. Nah, wadi dan madhi itu najis kan itu. Wadi dan madhi itu najis. Kena pakaian najis kan itu. Tadi bisa dibersihkan di bagian tertentu saja kan itu. Kemudian kemaluan cukup dibersihkan dengan air seperti habis kencing. Jadi wadi ataupun madhi itu seperti habis kencing, nggak perlu mandi. Nah, sedangkan kalau mani itu harus mandi. Dan mani kalau kena pakaian itu enggak najis kan itu. Bedanya di sini. Mani kena pakaian itu enggak najis kan itu. Enggak najis. Tapi lebih bagusnya kalau pakaian kena mani ya tetap dibersihkan dengan air. Dianjurkan kan itu. Karena ada baunya kan itu. Lebih bagusnya dibersihkan dengan air kan itu. Kalau mengering itu ada hadisnya nanti dikerik kan itu. Cukup dikerik, dikuek kan itu dengan kuku kan itu. Cukup kan itu. Tapi intinya asalnya mani itu tidak najis. Yang najis itu cuma wadi dan madhi kan itu. Nah, sedangkan kalau hadas besar atau hadas kecil, wadi dan madhi itu hadas kecil, cukup dengan dibersihkan kemaluan, tidak perlu mandi. Kalau mani itu harus mandi supaya menghilangkan hadasnya kan itu. Kemudian yang terakhir, nah ini terakhir dari riwayat Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dulu pernah yusolli minal lail, salat malam. Wa ana ila jambihi, dan aku pada waktu itu di samping beliau. Rasulullah pernah salat malam dan aku di samping beliau. Wa ana haid, aku pada waktu itu kondisinya haid, hadas besar kan itu. Hadas besar kan itu. Wa alayya mirtun, dan ada padaku pakaian kain kan itu. Ada padaku kain kan itu. Pakaian. Wa alaihi ba'duh, dan sebagian pakaian itu ada pada Rasulullah kan itu. Ila jambihi, di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya gini. Jadi itu satu kain kan itu dipakai bersama Rasulullah dan Aisyah kan itu. Kainnya besar dipakai bersama kan itu. Aisyah dalam kondisi haid. Pas sholat ya tadi Aisyah di samping beliau kan itu. Dan beliau sholat. Yang Aisyah nggak sholat kan itu. Berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini faedah hadisnya, fikihnya kan itu, di kitab Al-Minhaj karya An-Nawawi dijelaskan kan itu. Pertama tentang fikih menyentuh wanita ketika sholat tidak membatalkan sholat. Ini dari hadis ini diambil pelajaran ketika sholat disentuh wanita atau menyentuh istri kan itu tidak membatalkan sholat. Kemudian fikih pakaian, tentang pakaian wanita haid. Fikih pakaian wanita haid. Pakaian wanita haid suci selama tidak ada darahnya. Pakaian wanita haid itu suci selama tidak terkena darah kan itu. Kemudian fikih wanita haid boleh berada di samping orang sholat. Di sini juga ada faedah lain kan itu. Wanita haid itu boleh menghadiri majelis ilmu atau menghadiri di pengajian di masjid kan itu. Selama enggak ikut sholat kan itu. Yang enggak boleh sholat tok, enggak boleh. Puasa enggak boleh kan itu. Kemudian yang terakhir dari hadis ini tuh fikih pakaian sholat kan itu. Pakaian sholat itu boleh satu pakaian digunakan bersama dengan wanita yang haid kan itu. Itu jelas sekali hadisnya. Wallahu a'lam bishawab kan itu. Ini sampai sini dulu pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.